Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kampung takwa astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat As-Sajdah. Insyaallah hari ini adalah ayat terakhir dari surat As-Sajdah. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tidak hanya kemusnahan kaum yang perlu diadab, juga mengingatkan kepada manusia betapa kuasanya Allah dalam bentuk menggeser awan yang mengandung air untuk diturunkan hujan kepada bumi yang tandus. Kita melihat bagaimana bumi tanah merekah, mengeluarkan benih-benih dan menjadi tanaman yang indah, yang dipandang mata sedap, yang dimakan manusia dan hewan. Supaya kita melihat, memperhatikan bagaimana kuasa Allah berjalan di muka bumi. Yang kita sampaikan kemarin, mari kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-28, mudah-mudahan sampai akhir, sampai ayat 30 ya. Surat As-Sajdah. Surat yang ke-32, masih juz yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, orang-orang kafir berkata, kapan datangnya kemenangan jika kamu benar? Ayat ini menunjukkan orang-orang ini menanyakan kepada Rasulullah SAW, mana kalau kamu benar tuh mana, kapan kamu menangnya? Kalau kamu benar, mana azab yang datang, mana? Jadi mereka menantang Rasulullah, menantang Allah Subhanahu wa taala untuk dikirimkan azab ya, atau disebutkan atau dinyatakan kemenangan Rasulullah SAW. Al-Fathu, kemenangan ini adalah keputusan atas dua kelompok yang berselisih. Siapa yang berselisih? Yaitu Muhammad SAW dan rombongannya bersama, dan orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik Mekah waktu itu, Abu Jahal dan kawan-kawan. Kapan datangnya kemenangan itu? Orang kafir itu bilang begitu ya. Mana datangnya azab? Mirip saja dengan orang-orang kita, orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang menanyakan atau menantang ya. Kalau dia berbuat dosa, dia tantang. Biarin aja lah, yang buat dosa kan saya. Mirip tuh sama aja ya. Walaupun dia tetap disebut mukmin. Yang buat dosa, yang buat pengkhianatan, yang buat Allah murka itu kan saya, biar aja gitu.
Diingetin nih sama orang, tapi dia bilangnya begitu. Padahal kalau ada orang yang ngingetin itu bersyukur kita. Ya. Karena orang itu berarti sayang sama kita itu. Bukannya benci, tapi sayang. Makanya ketika diingatkan tentang kebaikan, diingatkan tentang keburukan, bahwa dia berbuat buruk, berbuat jahat, itu maksudnya kita bersyukur ada orang yang begitu. Kan kata Nabi, cegahlah saudaramu ya, yang dizolimi dan yang menzolimi. Kata Nabi, kata teman-teman Nabi, kalau yang dizolimi bisa kita cegah, tapi yang menzolimi gimana? Cegahlah supaya dia tidak menzolimi, supaya tidak berbuat maksiat, berbuat jahat. Nah, orang-orang ini malah menyatakan mata hadzal fathu, kapan kemenangan kamu tuh kapan? Ya. Apalagi suasana saat itu adalah periode Makkiyah, periode sebelum hijrah. Banyak sahabat Nabi yang ditekan, ya, diboikot, tidak diberi makan, disiksa, bahkan beberapa dibunuh. Ada keluarga Yasir ya, yang bapak suaminya dan istrinya dibunuh, Yasir dan Sumayyah. Bahkan di depan anaknya Ammar. Ya, ada Bilal yang ditindih batu oleh Umayyah. Ya, beda, yang satu tuh syahid Sumayyah, kalau yang ini Umayyah. Ya, sampai akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga yang pakai gaya pemboikotan. Ya. Apa pemboikotannya? Orang tuanya, ibunya tidak mau makan sampai dia keluar dari Islam. Jadi banyak cara itu. Ada yang bahkan Nabi ya sempat diberikan kotoran unta ya di Ka'bah ketika lagi sholat, kotoran unta dengan usus tak apalah, isi perut, dan dibersihkan oleh anaknya Fatimah. Jadi pada saat itu umat Islam minoritas dan tertekan, ya. Sementara umat jahiliyah, umat musyrik waktu itu, ya, antara dua kelompok ini merasa di atas angin. Mana kemenanganmu? Mana azab yang datang? Ya. Jika kamu orang-orang benar, mana buktinya? Nantang. Ya. Ayat selanjutnya, Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Katakanlah ya Muhammad, hari di mana hari kemenangan itu terjadi tidak berguna lagi keimanan orang-orang kafir, ya. Dan tidaklah mereka diberi penundaan atau tangguh. Nah, ini apa jawabannya? Ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini ya ingkar, orang-orang ingkar ini bertanya seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi supaya mengatakan apa? Katakanlah, jika hari kemenangan itu datang, nggak berguna lagi keimananmu. Ya. Tak berguna lagi keimananmu, dan nggak ada penangguhan buatmu. Hari kemenangan itu bisa dua kan? Bisa di dunia, bisa di akhirat. Ketika di dunia, ya, kemenangan terjadi, mereka tetap kafir, tetap ingkar, selesai masalah.
nggak ada kesempatan lagi. Makanya keimanannya nggak berguna ketika hari itu, hari kemenangan Rasulullah SAW. Begitupun hari azab datang, ya kan udah diingatkan tuh sebelum-sebelumnya bagaimana orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala diberi azab. Hari itu sudah tak berguna keimanan. Makanya bagus ungkapan ini, la yanfa'ul ladzina kafaru, tidak beriman, tidak bermanfaat lagi imanu, keimanan. Ya. Makanya hari ini adalah hari kemenangan itu, termasuk hari diberikan hukuman kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada keimanan lagi. Begitupun ketika Firaun tenggelam. Apa bilangnya Firaun? Amana bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rob semesta alam yang menguasai alam ini. Aku beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Aku beriman kepada Robnya Bani Israel. Ada sudah di tenggorokan nyawa ini, nggak ada. Ada kesempatan lagi. Makanya kesempatan beriman itu sekarang. Jangan menunda-nunda. Ya. Ada lagunya Bimbo tuh, beramal baik janganlah ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, kalau kita cukup waktunya. Kalau waktu kita nggak ada, selesai. Ya. Kemarin saya dengar itu ada seseorang paginya dia masih masih WA-WA-an gitu, masih WA-WA-an untuk mengirimkan barang atau apa gitu. Malamnya itu sudah meninggal. Itu nggak pernah nyangka kapan ada waktu kita selesai. Dan repotnya kalau waktu selesai itu kita masih ingkar, ya. Masih melakukan hal-hal yang nggak benar. Di rumah kita ada harta haram, misalnya, ya. Terbit dari ketidakjujuran, bisa jadi harta haram kan? Di rumah kita ada makanan itu didapatkan dari hal yang nggak benar, ya, manipulasi lah, ngurangin ukuran lah, ya, mencampur antara yang buruk dengan yang baik lah. Makanya kata Nabi nggak boleh itu mencampur kurma yang buruk dengan yang baik. Harus dipisah. Jadi tahu, jangan sampai ini. Saya pernah dulu tuh, ini ada Sukma orang Sumatera Selatan ya. Dulu saya pernah tuh tahun 80-an ya, 87 ya. Itu begitu. Pulang dari satu daerah ke daerah Sumatera Selatan, saya sebut ya, waktu Sumatera Selatan memang. Itu ada penjual duku. Bis-bis itu turun. Bis itu berhenti pada beli duku. Dukunya sekarung tuh, sekarung kecil. Jadi sejengkal di atas tuh dukunya manis, bawahnya muda semua. Sejengkal doang tuh. Dukunya tuh manis, bawahnya semua 3/4-nya tuh mungkin muda semua. Alhamdulillah. Ini nggak boleh begini. Ya. Pernah juga ada kasus begini. Pohon kelapa sawit itu ketika kematangannya tertentu, ya misalnya dia pohon yang usia 10 tahun misalnya, itu berbeda kadar minyaknya dengan pohon yang usia 6 tahun atau 5 tahun. Ya. Nih coba kita perhatikan, ini salah satu cara-cara orang yang tidak pas lah ya. Nah, pohon yang 10 tahun ini, ya, dibelilah sama tengkulak atau sama pabrik gitu.
Nah, ada sebagian orang yang mencampur antara pohon yang usianya 5 tahun dengan yang 10 tahun, padahal akadnya di pohon yang sebelah sini misalnya. Yang terjadi adalah tonasenya ataupun beratnya itu bertambah. Tapi jangan salah, kadar minyaknya berbeda. Ya. Itu pengembangan dari mencampur antara kurma yang buruk dengan yang baik. Mestinya diberitahu karena harganya berbeda. Ya. Pohon kelapa sawit yang mungkin 10 tahun atau 15 tahun itu kadar minyaknya lebih tinggi dan harga per kilonya berbeda. Mungkin harga per kilonya bisa 500. Sekarang bukan 500, 1.500 malah. Sementara yang baru paling 700 rupiah per kilo. Baru mulai berbuah gitu ya. Nah, jangan sampai hasil seperti itu nyampe ke keluarga kita. Ya. Kita mendapatkan hak, kita mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak jujur. Ya. Gak apa-apa Pak, yang lain juga pada begitu. Jangan. Ya. Kita pakai cara Allah, jangan pakai cara nafsu. Itulah yang dikritik atau yang diingatkan oleh Umar bin Khattab ketika menyampaikan harus ada jujur. Kalau menyatakan ini barang dagangan baik semua, jangan dicampur-campur. Makanya susu nggak boleh dicampur dengan air. Ya, itu diingatkan. Kalau susu ya susu aja. Gitu. Kalau susu campur air tambahin susu plus air ya. Atau air susu, air tambah susu. Harus dijelaskan. Kita kembali lagi ya. Qul yaumal fathi la yanfa'u alladziina kafaru imanuhum. Jadi pada saat kemenangan itu tidak ada manfaat lagi keimanan. Dan tidak ditangguhkan, tidak ditunda-tunda. Oh tenang, kamu ada diskon, saya beri kesempatan ya beramal soleh dulu. Enggak ya. Makanya amal soleh dilakukan sekarang, jangan nungguin yang akan datang ya. Pak gimana mau beramal soleh Pak, sekarang lagi susah nih ya. Kita lagi susah semuanya. Ada yang dirumahkan ya. Kenapa sih disebut dirumahkan? Ada yang mungkin usahanya berat, turun semua, rata-rata mungkin sampai cuma 20%. Ya, rezeki mah tetap ada lah, bismillah ya. Ya, cari rezeki halal lagi mungkin ya. Semua memang sedang susah kondisi begini. Tapi kan Allah juga Maha Penyayang. Allah berikan perut, Allah berikan isinya. Ulet aja tuh kalau dia makan daun, wah luar biasa itu, tok sebentar aja daun bisa habis. Dia tidak diberi kemampuan luar biasa tapi tercukupi kehidupan. Ya. Ulat itu kalau lagi makan teng seneng dah ngeliatnya itu. Kayaknya rakus gitu. Ulat tetap ada rezeki. Dan musibah seperti yang kita alami sekarang ini tidak membuat orang mati kelaparan. Enggak. Tidak membuat orang mati karena dia lapar, karena dia nggak ada rezeki yang masuk ke dalam tubuhnya. Enggak. Cuma standarnya jadi berkurang. Biasa makan ayam seminggu 2 kali, mungkin sebulan sekali kan nggak apa-apa. Yang penting adalah yang bisa masuk ya. Tinggal standarnya kita turunin aja. Biasanya di rumah kita ada barang-barang yang mewah, diturunin lalu dijual-jualin lah buat bertahan hidup, kan nggak apa-apa. Karena ujian ini ke semuanya ya, buat orang beriman, buat orang tak beriman pun dapat ujian ini. Ayat terakhir, ayat ke-30. Ini ayat terakhir dari surat As-Sajdah.
Farid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Berpalinglah kamu daripadanya, kata Allah. Maksudnya melengoslah atau biarkan saja. Farid anhum wantadhir, dan tunggu. Ya. Innahum muntadhirun, sungguhnya mereka juga menunggu. Wah, ini kayak ancaman. Biarin aja, biarin. Ya. Anda berpaling aja. Jangan terlalu diurus orang-orang yang itu. Anda fokus saja pada orang-orang yang beriman, mau mengikuti Anda, mau mengikuti engkau ya Rasulullah. Ya. Fokus saja. Ya. Dan tunggu aja. Wah, ini kan ancaman ini kalau udah bilang tunggu. Waduh. Kalau kamu lewat jalan sana, awas nanti. Gitulah kira-kira. Kita nggak dikasih tahu kata-kata awas nanti atau tunggu aja. Itu apa bentuknya? Nggak dikasih tahu. Menggetarkan otot kan, menggetarkan dada. Tunggu aja. Mereka juga menunggu. Ya, mereka menunggu. Padahal kata-kata menunggu itu, ketika orang yang kafir, orang yang ingkar, ketika dia menunggu, sebenarnya kesempatan untuk beriman karena diberi waktu sekarang. Kita waktunya cuma sekarang. Ya. Jangan menunggu, tapi tidak ada amal yang bergerak di situ. Ya. Kan di kalangan orang-orang musyrik kafir Quraisy pada saat itu ada yang bergerak juga, ada yang datang kepada Nabi melihat beberapa kejadian-kejadian, ya termasuk kok jumlahnya semakin nambah. Ya, jumlah orang yang beriman semakin nambah. Kok kenapa jadi semakin nambah, semakin banyak orang yang tertarik dengan Rasulullah SAW. Akhirnya ada yang datang, ya, bahkan ada yang datang, ketika datang orang udah siap-siap bawa pedang takut mencelakakan Rasul. Padahal enggak, silakan. Ternyata dia mau beriman. Jadi menunggu ini adalah kata-kata yang ada ancaman di situ. Ya. Mengerikan tuh menunggu itu. Kalau menunggu terus-terusan, dia lupa. Dia tidak kembali kepada Allah. Itulah yang dialami oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Utbah. Orang-orang yang menunggu-nunggu, ya, bahkan menyatakan mana kemenangan kamu, bener habis di perang Badar. Tokoh-tokoh Quraisy itu banyak habis di perang Badar. Tapi setelah itu tetap ada orang-orang yang mendukung itu kan. Ya, kejahiliahan. Sampai ada perang Ahzab, ya. Dikepung Madinah dengan 10 ribuan orang. Dicari lagi orang-orang kafir. Wah, ayo siapa yang mau menghancurkan Muhammad? Ikut. Gitu. Sampai ada komunitas penghancur Muhammad. Ahzab kan gitu. Ahzab itu komunitas penghancur Muhammad. Ya. Dengan mudahnya itu Allah bisa singkirkan dengan angin yang menggelimpangkan kuali-kuali mereka. Ya. Bahkan ada strategi Rasulullah di situ. Salah satu orang yang masuk Islam, yang masih dikenal sebagai orang kafir, disuruh memecah belah mereka. Ada strateginya tuh di Ahzab tuh. Memecah belah. Oh, kamu kan tahu ini aku kasih tahu ya, orang ini sebenarnya udah mau pulang. Wah, gitulah dia cerita punya. Dan itu cuma bisa dilakukan orang yang baru masuk Islam, tidak dikenal orang. Nah, itu Rasulullah mengambil itu kesempatan. Jadi dikirimkan angin, kemudian ada juga pecah belah dengan strategi perang Rasulullah SAW. Jamaah kampung takwa astagfirullah. Jadi kata-kata innahum muntadhirun itu sebenarnya mengingatkan kita jangan menunggu. Jangan tunggu sampai kita tua lalu kita tobat. Ya. Jangan-jangan nggak sampai tua usia kita. Ya. Sekarang tuh banyak kejadian tuh. Yang sakit sebenarnya bapaknya, anaknya nggak terlalu sakit lah, gejalanya sedikit aja, anaknya duluan yang pergi. Ya. Mana kita tahu?
Pak, kok ancamannya kematian? Karena kematian itu sering kita lihat tapi kita lupakan. Ya. Yang paling mudah kan itu, yang paling mudah kita cerna. Ya. Makanya Nabi SAW udah farid, udah tinggalkan saja orang-orang itu. Biarkan mereka menjalani hukuman yang waduh berat kalau begitu. Ya. Sungguhnya mereka juga menunggu datangnya kemenangan Rasulullah. Di mana kemenangan Rasulullah itu terlihat ketika di Futuh Mekah, kemenangan pembuka Mekah. Ya. Ribuan orang di Mekah pada saat itu masuk Islam bersama-sama. Itu masih bagus tuh bisa masuk Islam. Yang repot yang sebelum-sebelumnya udah masuk kubur. Akhirnya berakhir nih surat As-Sajdah. Mudah-mudahan banyak hal yang penelusuran di surat ini, gambaran emosi yang ada di situ, bagaimana ciri-ciri orang musyrik, orang kafir, begitupun orang beriman. Mereka berusaha mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ditutup dengan bagaimana peristiwa-peristiwa zaman dahulu, zaman jadul. Peristiwa zaman jadul yang menghancur leburkan kebudayaan yang begitu maju, bahkan mungkin sampai sekarang masih ada tuh sisa-sisanya. Mudah-mudahan bermanfaat ada Yanti. Terus semangat beramal soleh insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.